Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Arah TV. Senang sekali saya Arah Aminah Rampan Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam program Arah Bicara. Karena di sini semua obrolan punya arah. Baik, hari ini di program Arah Bicara kita akan membahas topik yang lagi hangat, yaitu terkait Gen Z pemalas. Harus apa? Nah, sudah hadir di studio Arah TV bersama kita semua seorang yang begitu inspiratif pemirsa, announcer radio dari tahun 1994, kontributor TV pada tahun 2000, dan juga merupakan trainer public speaking dan tentunya mentor para Gen Z hari ini. Dan tentunya informasinya adalah dia juga merupakan alumni Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Ada Kak Modi. Halo Kak. Halo Ririn. Arah Kak di sini. Arah. Oke, belum move on ya dia saat belum move on yang sebelumnya. Iya. Gimana kabarnya Kak Mod? Bagus, luar biasa. Bagus, luar biasa. Wah, senang sekali bertemu sama kamu. Sekali. Terima kasih. Nah, gimana Kak perasaannya kembali ke alma mater tercinta? Kalau ditanya soal perasaan ini luar biasa ya, karena diberikan apa ya, bukan amanah tapi kesempatan. Kalau amanah itu terlalu tinggi saya rasa. Diberikan kesempatan pun itu sangat luar biasa buat saya gitu loh, karena ini adalah sebuah wadah yang sangat besar gitu. Baik, kamu di hari ini kita akan membahas mengenai Gen Z dan harus apa. Ayo, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yes. Nah, bicara soal Gen Z, kamu Gen Z itu siapa sih Kak? Jadi Gen Z itu adalah generasi yang lahir tahun 2000-an ke atas. Oke. Gitu loh. Jadi bagi pemirsa yang lahir 2000-an ke atas seperti kalian Gen Z. Setelah itu, setelah melihat dinamika kehidupan hari ini, kamu berinteraksi dengan berbagai macam Gen Z. Kamu menilai Gen Z itu gimana sih? Gen Z itu seperti yang kamu bilang tadi, malas. Oke. Menurut saya sih malas gitu. Kaum rebahan. Oke. Malas, kaum rebahan. Nah, mereka punya intelijensia yang tinggi, kreatifnya luar biasa. Mereka hidup itu sejak lahir sudah merasakan, baru lahir sudah merasakan layar handphone, cahaya layar handphone gitu. Dan mereka hidup dengan teknologi yang sangat canggih. Oke. Kemarin juga di pelatihan hari pertama Kak Mod membahas tentang Gen Z yang pemalas. Apakah itu statement pribadi Kak Mod atau itu sudah ada data yang mengemukakan Kak Mod? Sebenarnya kalau ngomongin soal yang terakhir itu sebenarnya experience sih, pengalaman pribadi ya, bergaul dan juga bekerja sama dengan Gen Z. Iya. Nah, kalau misalkan kita bahas soal Indonesia Emas di tahun 2045, 20 tahun ke depan yang digadang-gadang akan jadi Indonesia Emas. Tapi kalau misalnya Gen Z yang nantinya produktif pada tahun itu dicap sebagai pemalas, itu gimana Kak Mod? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ini atas hasil riset saya pribadi dan di mana saya juga berada di tengah-tengah keadaan yang sekarang yang ini. Menurut saya generasi emas itu bisa kejadian. Kenapa? Zaman kita sekarang ini, kita terpapar dengan banyak informasi, bukan dari generasi X dan milenial saya saja, tapi boomers pun, kakek nenek kita, orang tua kita pun juga mengalami informasi yang sangat dahsyat gitu loh. Apalagi Gen Z. Kenapa saya bisa bilang bahwa generasi emas itu bisa terwujud? Dan di lain pihak saya bilang bahwa Gen Z itu pemalas. Dan saya punya prediksi bahwa Gen Z itu bisa menjadi generasi emas. Kenapa? Karena informasi. Karena informasi. Korelasinya di mana? Karena Gen Z selain misalnya tadi ada yang cap sebagai pemalas, dia juga adaptif loh dengan teknologi. Jadi itu kenapa pemalas, tapi kita bisa lihat sisi lain dari Gen Z yang begitu kompeten, yang begitu adaptif dengan teknologi. Itu gimana? Itu kan bisa menolong loh. Iya, bisa menolong. Itulah korelasinya. Jadi yang penting benchmarknya adalah yang penting Gen Z itu berkesadaran.
Oke. Yes. Bahasa Pada anak saat sekarang Gen Z itu berkesadaran, sadar bahwa dirinya malas misalnya, dan malas itu sangat tidak baik untuk keberlangsungannya dia. Di balik kemalasannya dia akan pasti switch keadaannya dia dong. Di saat dia dibutuhkan dia akan tidak malas. Oke. Gerakan tersebut hadir karena informasi. Mereka menyerap informasi yang banyak nih. Informasi di mana-mana apapun itu. Gen Z tahu kalau dicap malas. Gen Z tahu. Gen Z paham sekali kalau mereka begini gitu loh. Gen Z paham kalau kekurangannya mereka begini, tapi mereka dapat informasi bagaimana caranya menghilangkan diri dari kemalasan. Oke. Jadi bahasanya Gen Z zaman sekarang itu bisa lebih mindful. Iya. Mindfulness. Menjadi Gen Z yang mindful itu sangat penting supaya mereka menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Oke. Yes. Nah, buat Gen Z menarik nih, kita minta tips dari Kak Mot nih gimana lebih mindful sebagai Gen Z. Oke. Sesuatu yang mindful itu dekat dengan diri sendiri ya, mengetahui diri sendiri ya. Dan saya punya sangat optimis kalau Gen Z itu bisa jauh lebih oke dari pribadi dan behavior dari generasi yang lain karena mereka menguasai informasi cekatan gitu kan. Oke. Mindful atau berkesadaran itu lahir dari diri yang mengetahui dirinya. Dan saya sangat yakin Gen Z itu punya banyak data. Mereka itu hidup dengan bank data. Dan mereka tahu bagaimana cara mereka menyikapi semua keadaan. Gen Z mesti menyadari potensi dirinya. Potensinya gitu. Dan pasti dia akan sadar karena informasi mereka terima. Mereka terus terpapar dengan informasi-informasi bagaimana caranya mindful, step-step untuk menjadi orang yang mindful, yang berkesadaran. Tapi ini Kak Mot, banyak juga dari Gen Z teman-teman nih, dia let it flow aja hidupnya, ngalir aja tanpa tadi mindful. Itu gimana Kak Mot menyarankan Gen Z ini supaya bisa memaksimalkan potensi diri, tapi sebelum itu harus sadar dulu dengan potensinya. Pertama harus sadar dulu. Yang kedua adalah let it flow. Biarkanlah. Kalau kamu malas aja. Yang penting kau sudah sadar. Oke, sadar dulu. Iya, sadar aja dulu gitu loh. Mau kamu mau menikmati hidup, mau tidak menabung, mau menikmati hasil jerih payahmu dengan keliling dunia, tidak masalah. Jalani saja dulu. Yang penting diawali dengan kesadaran di awalnya. Oke, karena pada saat nantinya gitu ya, kehidupan ini menuntut kamu untuk bukan struggle tapi menetap. Oke. Gitu loh. Nah, pada saat seorang Gen Z dituntut untuk hidup tidak berkeliaran lagi dan harus menetap, kesadaran yang dulu akan dia tarik lagi bahwa saya nggak boleh malas. Ya, tapi dinamika hari ini misal nih Kak Mot, dia sudah sadar flow kehidupannya. Tapi dengan dinamika kehidupan ya dia kayak kehilangan arahnya lagi. Itu yang nggak masalah. Saya rasa tidak masalah, it's okay. Yang penting tadi lingkungannya dia mengajaknya dia untuk sadar di awal. Itulah pentingnya orang tuanya, Gen X-nya dia. Orang tuanya dia Gen X ya, yang harus yang menyadarkan dia di awal. Intinya kalau sudah sadar di awal, walaupun dia udah kemana-mana, pada saat dia sudah mau stay, disitulah dia akan menarik lagi kesadaran masa lalunya dia di awal. Oke, gitu. Yang terpenting berarti the new part, the begin adalah sadar. Ya, sadar. Awareness. Aware, harus aware dulu di awal. Karena Gen Z yang akan tersesat di Indonesia emas, digadang-gadang Indonesia emas itu adalah Gen Z yang ya awalnya tidak sadar. Oke. Jadi sadar ya guys ya, Gen Z. Jangan let it flow aja tapi sadar dulu terus jalani kehidupan. Tetap harus let it flow. Karena let it flow yang akan membuat kita belajar soal kehidupan. Oke. Meaningful of life nih. Yes. Oke, spill dong Kak Mot. Gitu inspiratif gimana kemampuan
yang mesti dimiliki Gen Z untuk preparation di Indonesia, Mas? Saya nggak bisa ngejudge atau memberikan aba-aba atau saran. Cuma satu aja, tahu diri. Kalau kita tahu siapa diri kita, maunya kita apa, kita itu suka bagaimana, pasti sukses. Jangan menjadi orang lain. Karena orang lain has been taken gitu. Orang lain itu sudah diambil sama orang lain gitu loh. Jangan jadi orang lain. Jadi diri sendiri aja dan ikuti perjalanan hidup ini, pasti kamu sukses. Yang penting berkesadaran. Berkesadaran, Iya. tahu diri, Tahu diri. paling penting ya. Para pemirsa khususnya Gen Z di luar sana. Nah, kamu terakhir nih, Iya. hal yang paling susah bagi Gen Z itu sebenarnya konsistensi. Iya. Ketika dia sudah sadar, ya kadang banyak dinamika yang menimpa, dan gimana sih Kak untuk bisa konsisten berdaya hari demi hari Iya. untuk memaksimalkan potensi diri, itu gimana? Iya. Berkesadaran. Again. Kalau sadar, kita akan mengetahui apa makna atau pentingnya eksistensi itu, apa sih pentingnya kalau kita sadar. Saya langsung merasa terharu ya pemirsa. Karena- Jangan nangis. Enggak nangis. Baru terharu. Nah, ini gak jadi nih. Ya. Karena benar-benar dari percakapan dari kita ini, kamu menyadarkan saya untuk benar-benar sadar Iya. untuk setiap langkah, setiap Sadar. pemikiran, sadar. Langkah Semuanya. melangkah harus sadar. Sadar hidup, sadar ada, sadar lagi di sini. Sadar lagi di sini gitu, karena kalau kita sadar kita bakal paham itu konsisten itu apa sih sebenarnya gitu loh. Penting nggak sih? Kita kan melewatkan sesuatu itu karena kita nggak tahu ini penting atau tidak. Oke, saya terbesit tiba-tiba satu pertanyaan lagi nih. Iya. Tadi kita sudah bicara soal sadar. Pernah nggak sih kamu temukan orang yang jalanin hidupnya tanpa kesadaran? Itu gimana? Banyak. Worst case-nya apa? Gila. Wow. Atau Pemirsa. di bawahnya lagi depresi. Wow. Sebelumnya lagi anxiety. Gitu. Karena penyakit-penyakit jiwa seperti itu karena ketidaksadaran, karena tidak mindful. Dan itu adalah memang penyakit zaman sekarang ya. Yap. Psikosomatik gitu kan. Mental health ya. Mental health gitu kan. Mental health, penyakit-penyakit mental itu hadir karena ketidaksadaran. Bayangkan kalau kita lingu-lingu ya. Hidup dengan kelingu-linguan kan, itu kan tidak sadar. Gitu. Ya, Iya. pemirsa. Jadi jangan sampai tidak sadar karena kita bisa gila. Iya. Betul ya Kamot. Jadi ya terima kasih banyak ya Om Kamot, so Yes. insightful hari ini di Yes. Arah Bicara. Yes. Terima kasih atas waktunya, dan Yes. juga terima kasih kepada pemirsa sudah menyaksikan Arah Bicara hari ini bersama Kak Mot. Tak terasa sudah Arah Bicara hari ini sudah di penghujung acara, dan tentunya kami mengingatkan untuk para pemirsa khususnya Gen Z untuk terus sadar, menyadari potensi diri, edit for kehidupannya, dan juga mempersiapkan diri untuk Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, mari kita dobrak bersama stigma atau label pemalas itu dengan memperlihatkan potensi diri kita. Terima kasih para pemirsa, saya Arah Aminah Rahma Ahmad pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tak banyak bicara punya cerita dekat diam. Salam sobat seluruh dekat diam. Senang sekali aku Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa kamu semua. Tentunya kali ini edisi spesial. Hari ini aku di studio Didi tidak sendiri karena sudah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Tentunya pasti sobat Didi penasaran siapa sih sebenarnya narasumber kita pada hari ini. Tentunya sudah bergabung bersama kami sudah ada Kak Mohdi. Selamat sore Kak Mohdi. Halo Najwa, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sukses. Gimana kabarnya Najwa? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Ya. Oke, jadi Sobat Didi, Kak Mohdi ini merupakan selaku saat ini dia merupakan staf ahli Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan Ya. dan juga seorang founder Makassar Headquarters and Kepedulimo. Yes, oke. Luar biasa. Ini balance ya antara sosial dan
dalam pemerintah juga Iya, ikut aktif. Baru kali ini loh ada orang yang bilang balance. Balance dong, karena kalau Iya. menurut Najwa nih ya, Iya. sifat sosial dan dinas pemerintah itu menurutku hal yang berbeda sih. Kalau menurut Iya. Kamodi itu gimana? Setuju dengan Najwa. Setuju. Oke. Ya. Dari sebelum kita bahas mungkin lebih dalam lagi, aku penasaran banget nih, Kamodi kan Iya. alumni ilmu komunikasi. Iya. Orang stigma ilmu komunikasi tuh orang-orangnya tuh pasti ekstrovert. Oke, Aku ya. sangat curious banget nih, karena aku sendiri juga ilmu komunikasi. Iya. Tapi basically sebenarnya Iya. aku adalah orang yang introvert. Introvert gitu. So aku oke. masuk ilmu komunikasi Iya. untuk keluar dari zona nyamanku. Kalau kamu Oke. sendiri, apakah memang pribadi yang introvert atau memang ekstrovert? Sebenarnya ya Najwa ya, saya itu introvert loh. Sebenarnya introvert. Sebenarnya saya introvert. Kenapa tuh? Karena saya lebih nyaman kalau saya di dalam di ruangan saya, di kamar, Sendiri. uh-uh, Oke. di depan MacBook. Itu ya introvert ya, itu ya introvert kan? Betul, itu introvert. Ya. Oke, iya. Oke, lalu Yes. tapi kalau misalnya kita kulik lagi, dulu Kamodi ini juga seorang penyiar radio. Yes. Tuh, penyiar radio tuh pasti kalau introvert pasti bakal dibilang gak asik gak sih kalau dia introvert? Iya, betul Harus sekali, banyak bicara Najwa. dong. Iya nggak? Gimana tuh Kamodi seorang yang introvert terus terjun di dunia penyiaran radio padahal masih SMA bahkan. Iya, oke. Introvert dan terjun di dunia radio ini pertanyaan yang baru kali ini saya ditanyain soal ini gitu loh, dan membuka wawasan saya kembali bahwa ternyata saya memang juga introvert. Kenapa ya? Memang hobi saya adalah dengerin musik Oke. gitu, dengerin musik. Terus zaman saya ada MTV. MTV tidak seperti sekarang. MTV dulu tuh masuk sangat ekstrovert gitu loh, gila-gilaan ada di mana-mana, dan saya melihat bahwa wah, penyiar-penyiar ini oke banget ya gitu ya. Dan saya juga dibesarkan di keluarga yang bukan cuman suka dengerin musik, tapi keluarga yang kalau kita kemana-mana tuh denger radio gitu. Di rumah orang tua itu sering putar radio, yang radio itu bukan cuma dengerin musik tapi ada penyiarnya gitu. Nah, mungkin dari doktrin-doktrin seperti itu saya jadi pengen jadi penyiar radio gitu loh. Dan di saat yang bersamaan saya mendengar sebuah radio anak muda yang kayaknya saya terwakili banget, dan dengerin penyiarnya, wah, aduh bagus sekali ini, kayaknya mau deh gitu loh. Nah itu. Oke, dari Seperti itu. situlah ya. Dari situ ya. Oke, Saya nah kalau kita masih berbicara tentang ekstrovert dan introvert, ini Iya. sekarang kan masih banyak banget nih diperbincangkan masalah kedua ini. Iya. Menurut Kak Mohdi, Iya. better sebagai mahasiswa itu dia itu harus ekstrovert atau introvert sih? Ekstrovert introvert itu DNA kali ya, bawaan sejak lahir kali ya. Jadi tapi walaupun bawaan sejak lahir, saya rasa ekstrovert dan introvert itu bisa dirubah. Paling tidak kita bisa setting sesuai kebutuhan kita. Buktinya misalnya kalau Najwa bilang, Najwa adalah seorang anak komunikasi, apalagi sekarang penyiar televisi, dan sebenarnya adalah introvert, dan itu membuka cakrawala saya juga bahwa oh ternyata saya introvert, tapi kok saya bisa jadi penyiar dan Iya. saya bisa dealing with people gitu loh, bisnis yang sebenarnya bukan pekerjaan seorang introvert. Betul. Gitu loh, tapi kita bisa melaluinya. Berarti kalau kita sadar bahwa kita harus melewati banyak hal, berarti kita bisa lalui dong. Betul. Berarti kita bisa merubah diri dong. Jadi istilah bahwa introvert dan ekstrovert itu sebenarnya hanya apa ya? Pola pikir, Oke, mindset. mindset gitu yang bisa dirubah gitu loh. Walaupun kembali lagi bahwa kita adalah seorang introvert gitu loh. Tapi sometimes kita bisa merubah, kita switch ke ekstrovert atau menjadi orang ekstrovert pada saat dibutuhkan, seperti itu, Najwa. Oke, masih soal diri nih. Iya. Kalau Kak Mohdi kan aktif nih di berbagai hal. Iya. Tapi selama ini penasaran banget, pernah nggak sih Kak Mohdi itu sendiri tuh pernah merasa kehilangan jati dirinya? Wah, tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan ini tidak pernah saya ini.
Kehilangan jati diri ya. Iya. Padahal kalau jati diri itu sebenarnya kita harus terus mencari sebenarnya. Itu kan jati diri itu sebenarnya hal yang harus dipelajari gitu loh. Mengetahui diri, mempelajari diri sendiri, siapa diri ini gitu loh. Ya harus. Pencarian jati diri itu tidak pernah berhenti gitu loh. Menurut saya pribadi ya, nggak pernah berhenti gitu loh. Semakin kita mencari siapa diri kita, semakin kita akan terbuka pada banyak hal gitu loh. Dan saya rasa sangat berbahaya kalau kita tidak stuck gitu loh dengan diri kita yang ada gitu loh. Berarti kita terkungkung pada masa lalu kita. Sedangkan kalau kita berbicara soal terus belajar, berarti ada hal-hal baru dan hal itu pasti terupgrade setiap saat, setiap detik, setiap waktu selama kita masih mau belajar gitu loh. Saya rasa pencarian jati diri itu terus kita lakukan sampai ke liang lahat. Oke, Iya, pencarian menurut jati saya diri itu sih. penting ya. Dan sangat Terus gimana penting. tuh kalau sekarang kita lihat Iya. banyak banget Gen Z tuh dia istilahnya krisis identity lah. Mereka tuh kehilangan jati diri mereka. Saya rasa karena kurang bergaul aja, kurang jauh aja gaulnya. Kurang bergaul. Iya. Kurang jauh lah mainnya ya lah. Kurang jauh mainnya gitu loh. Saya rasa cuman itu masalah dari Gen Z. Mereka terlalu introvert gitu loh, dan lingkungan mereka mendukung gitu loh. Ada jagged sekarang yang tambah membuat mereka betah untuk tidak untuk tidak berlama-lama dengan sesuatu hal yang lama gitu loh. Adanya brain root sekarang yang Betul. orang cuma fokusnya itu sekarang paling lama 15 detik gitu loh. Dan semua itu saya rasa harus disadari ya, agar kita tidak terlalu jauh ke pola Gen Z yang saya rasa bisa merusak gitu. Itu bisa merusak. Ya, menarik iya. sekali. Kita udah tangkep ya gimana sih sebenarnya personality dari Kamodi ini sendiri. Kita berpindah sedikit. Iya. Kan Kamodi juga kan founder dari Kepedulimu. Iya. Kenapa sih memilih hal-hal sosial di tengah kesibukannya Kamodi nih di bisnis sebagai markom? Kupedulimu itu hadir karena waktu itu saya concern dengan hal-hal tentang anak, sebenarnya anak SD gitu. Banyak teman-teman saya yang anaknya itu terlalu manja gitu loh. Jadinya saya waktu itu memfasilitasi teman-teman saya, guru-guru atau motivator, untuk saya buatkan kelas-kelas buat anak-anak sebenarnya. Oke, jadi Apapun kelas itu ya. ya, kelas-kelas untuk kepribadian mereka, mengangkat mental-mental mereka yang mereka tidak kenali gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, lalu selama ini sampai sekarang bagaimana tuh Kamodi membangun itu? Bagaimana melihat respon dari para peserta mungkin? Untuk sekarang ini karena sudah bukan saya lagi yang drive, sudah ada yang drive Kupedulimu itu sendiri. Sekarang ini lebih banyak ke orphanage. Orphanage itu yatim rumah yatim piatu. Jadi mereka membuat kelas-kelas mengangkat kepribadian anak-anak yang memang sangat butuh sih. Oke, Sangat berarti kan ada butuh. transisi tuh, awalnya kan anak-anak itu, sekarang anak-anak yatim. Kenapa tuh berpindah akhirnya memutuskan untuk akhirnya mengambil anak-anak yatim sekarang aja deh yang di Kepedulimu sendiri? Karena kita lihat semakin kesini orang tua itu ada parenting ya, istilah parenting itu kelas-kelas parenting ya. Berarti orang-orang tua zaman sekarang itu sudah ada peduli untuk bisa membina anak mereka gitu loh. Dari banyaklah dari kelas-kelas yang ada di internet aja sudah banyak dengan online seperti itu. Jadi kita inisiatif untuk melakukan ini ke hal yang kelompok yang tidak bisa menjangkau hal tersebut, yaitu anak-anak teman-teman kita di panti asuhan. Oke, luar biasa, menarik sekali nih Kak Modi. Tapi sayangnya waktu udah ngingetin kita nih buat Yes. berhenti. Oke, mungkin terakhir deh sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Kak Modi nih, aku mau tanya. Kalau Kak Modi bisa diberikan kesempatan 1 menit untuk berdiri di panggung yang besar, satu hal apa sih yang ingin Kak Modi suarakan? Oke.
saya ingin sekali kalau kita semua itu punya kesadaran kepada diri sendiri gitu loh. Pada saat kita punya kesadaran untuk diri kita sendiri, secara langsung itu lingkungan kita yang paling dekat itu akan berubah juga sih. Itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak kamu di atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih Najwa atas wawancara hari ini, sangat inspiring. Inspiring banget bagaimana Sobat Didi, tentunya menarik banget ya kita mendengar cerita-cerita dari kamu di yang luar biasa inspiratif. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Sobat Didi, kita bisa tangkap bahwa satu hal kecil itu bisa merubah hal banyak. Saya Andi Putri Najwa, mewakili seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Sobat Didi. Oke, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Zul di Bebas Bicara. Di episode sebelumnya kita telah berbincang sedikit bersama dengan founder dari Mata Najwa. Dengan ini kita di episode kali ini maksud saya kita kembali kedatangan seorang founder, itu founder Makassar Headquarter dan Key Mars Institute, ada Kak Modi. Halo, Zul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kamu gimana kabarnya, Zul? Alhamdulillah baik, apalagi dengan kedatangan Kak Modi kali ini. Aduh, senang sekali ya Zul. Makasih Zul. Ini hadir dengan menggunakan baju putih. Saya baca ada tulisan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, berarti alumni Unhas ya? Iya dong, alumni Unhas. Luar biasa pemirsa, Kak Modi alumni Unhas. Sebelum saya tanya lebih dalam soal bagaimana pendidikannya, saya tertarik tadi pas sebut namanya Kak Modi, unik banget gitu. Itu memang nama asli atau nama panggung? Ini nama asli. Nama asli. Kebetulan dikasih dari nama kakek saya gitu. Katanya kakek saya itu mirip dengan saya, makanya dikasih nama yang itu gitu. Nama awalnya itu, terus ada M lagi, terus ada satu lagi gitu. Yes. Saya pikir tadi nama panggung karena unik banget gitu. Iya. Ya asik ya. Iya. Dengarnya emang dari dulu emang dijadikan nama panggung juga sih itu. Iya ya. Iya, betul sekali. Okay. Ya. Nah, tadi menarik juga merupakan alumni dari Unhas. Kamu tahu jurusan mana sih Kak Modi? Saya ilmu komunikasi FISIP Unhas. Jadi saya itu angkatan tahun 95. Zul sudah lahir belum? Belum, tapi Belum. sama saya juga ilmu komunikasi. Oh, komunikasi juga Zul ya. Tahun berapa? Tahun 2022. Jadi agak 2022 beda ya. berarti kenal sama Pak Sony. Tahu. Sony itu angkatan saya. Oh iya, Iya. kebetulan kamu di Pak Sony itu dosen pembimbing aku. Kebetulan kan udah semester 6. Iya. Dia sekolah lagi skripsi dan Salam ya buat beliau ya. Oke. Dan mau tahu dong waktu di komunikasi itu Kak Modi sejak tahun 1995 tadi ya? Masuk tahun 95. Itu belajarnya apa aja sih di komunikasi pada saat Di itu? komunikasi saat itu ya MKDU ya, waktu awal pasti betul, MKDU betul. ya. Sekarang masih MKDU Betul, ya, ada, masih masih ada. MKDU ya. Terus setelah itu kita kan anak komunikasi itu galau ya setelah itu ya untuk masuk. Tahun kedua itu kita galau mau ambil PR atau jurnalis. Betul. Masih begitu ya? Iya betul. Gue juga dulu gitu. Oh gitu ya. Tapi gue nih padahal kita dari Makassar pemirsa, tapi nggak apa-apa kamu dia. Itu berarti kamu iya Sul. Kamu lucu deh Sul. Iya, ya. Ya. Kamu juga lucu. Ya, terus waktu itu galau sekali karena waktu saya kuliah itu sejak SMA kan saya sudah siaran. Artinya jurnalis ya, berarti ya. Tapi saya suka juga itu di bidang humas gitu. Setelah berdoa terus saat istihara gitu ya. Akhirnya ambil humas gitu PR ya. Itu nyiarnya dari SMA. Itu di mana menyiarnya pada saat itu Kak Modi? Waktu saya siaran di sebuah radio swasta di Makassar tahun 95 itu bisa disebut nggak? Bisa. Ya? Radio Madama waktu itu. Jadi akhir mau selesai sekolah itu saya siaran, mendaftar di sebuah radio Madama tersebut. Nah lanjutlah pada saat kuliah. Di komunikasi. Emang dipanggil atau memang punya skill pada saat itu masih di SMA loh, masih tergolong usia sangat muda. Ya mendaftar karena memang pengen banget jadi penyiar waktu itu. Ya. Terus sukanya di public relation itu dari mana?
public relation sebenarnya saya pengen sekali kalau ngomongin soal kuliah ya. Iya. Pengen sekali masuk teknik. Oh, teknik. Iya. Dulu saya mau pengennya ke matematika, saintek juga, cuman nggak ke teknik. Nah, ada kolerasinya tuh. Iya. Kenapa saya nggak masuk teknik? Karena saya nggak suka matematika. Tapi padahal kan di teknik juga kita kebanyakan belajar yang Iya, matematika. makanya gitu. Nah, daripada ini ya ambil ini komunikasi. Komunikasi. Ya. Oke, tentunya Kak Mody dengan titelnya sekarang sampai menjadi founder di dua ini sekaligus, itu apa saja sih? Pasti selama kuliahnya nggak sia-sia, pastinya banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dilakukan Kak Mody. Kalau saya dulu Kak Mody Iya. cuma ngedance, itu pun waktu pengkaderan. dancer, Iya. ya. Kalau Kak Oke. Mody itu gimana dulu? Kalau saya suka ngedance juga Oh, sih suka. waktu dulu gitu ya, tapi tidak dijadikan sebagai hobi Iya, gitu iya, ya. Ya siaran aja sih, siaran terus kerja semester 5 sesudah kerja di sebuah institusi sebuah perusahaan telekomunikasi gitu kan. Seperti itu. Oke, Yes. dua ini ada Makassar Headquarter dan Yeah. juga Kimart Institute. Itu Yeah. sudah benar? Yeah. Gitu. Itu Kimarts. gimana bisa mendirikan itu? Mungkin sedikit ceritakan. Oke, saya ceritakan dulu soal apa itu Makassar Headquarters ya. Makassar Headquarters itu sebenarnya lini bisnis yang saya buat bersama beberapa orang teman, yang awalnya adalah sebuah organisasi non-profit untuk mengangkat nilai-nilai budaya di Makassar dan Sulawesi Selatan gitu, seperti itu. Yang padahal berkembang menjadi sebuah bisnis, menghasilkan beberapa unit bisnis di dalamnya. Sedangkan kalau Kimarts Institute sendiri adalah sebuah wadah untuk anak muda dan juga politisi untuk mengembangkan dirinya. Sebenarnya Kimarts Institute itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan politik dan humas gitu. Iya. Kamu tadi di dua itu yang didirikan kamu banyak anak muda, Iya. banyak yang ganteng nggak? Banyak dong, saya kan milih-milih. Oh milih-milih ya, boleh ya nggak sih gue join atau jalan-jalan ke sana Berarti kamu ya? ganteng ya? Iya. Iya dong ya. Boleh. Silakan, Aku jago silakan. ngegoda orang loh. Oke. Iya pemirsa gue jago ngegoda Iya. orang serius. Iya. Oke, gimana pemirsa? Setuju nggak kalau dia masuk di Kimarts? Komen ya. Setuju. Oke, boleh. Iya. Karena pemirsa setuju, saya juga setuju. Oke nanti ya jalan-jalan Iya. lokasinya tempatnya di mana itu? Tempatnya di daerah Panakukang. Di daerah Panakukang Iya, dekat betul. ya. Iya. Nah selain daripada ngurus dua ini, kegiatan aktivitas lain dari kamu itu apa saja? Nah, kalau itu oke. Saya di bisnis dan juga konsultan investasi untuk beberapa investor di luar negeri. Yes. Selain daripada itu mungkin ada melatih juga karena kan saya lihat dari penyiar pasti punya basic public speaking kan. Iya. Nah itu apakah ambil job-job freelance seperti itu juga atau gimana? Kalau untuk memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu sih niatnya untuk membantu ya, karena saya punya banyak ilmu yang ingin saya bagikan ke banyak orang sih. Seperti Oke. itu aja, so. Dan tentunya Kak Mody kalau kita lihat memang dengan perjalanan yang panjang sudah dilalui Kak Mody, tentu sudah banyak struggle ataupun tantangan yang pernah dilalui. Nah untuk anak muda apalagi pemirsa kita ini di Yeah. bebas bicara itu semuanya anak-anak muda, ganteng-ganteng lagi, cantik-cantik lagi. Yeah. Mungkin ada pesannya bagi mereka apalagi dengan banyaknya tekanan, apalagi masuk di dunia karir itu dari Kak Yeah. Mody sendiri sebagai founder mungkin ada. Iya. Jadi kalau sekarang kan ada istilah yang pembagian generasi ya, yang dimana teman-teman yang sekarang ini ya adalah generasi Z ya gitu. Dan tipikal dari generasi Z itu ada beberapa hal yang memang sangat bertolak belakang dari generasi saya gitu loh, yang mengambil keputusan saat ini gitu loh, at least yang punya perusahaan atau sejenisnya gitu loh. Jadi pesan saya adalah ya lebih fleksibel. Fleksibel itu adalah mampu lebih beradaptasi lagi
kepada bukan cuma zamannya tapi Iya. kepada lingkungan yang ada gitu loh, karena yang saya tahu sendiri kalau Gen Z itu agak sedikit kurang fleksibel gitu loh dalam lingkungannya dia, seperti itu. Lebih fleksibel, tetap jadi diri sendiri tapi tetap harus lebih fleksibel lagi. Lebih versatile ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih Kak Modi. Makasih Sul sudah mengundang saya di sini. Gimana rasanya diundang ke sini? Wah, senang sekali Senang Sul. sekali ya. Alhamdulillah. Oke, pemirsa sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas dengan Kak Modi, tapi saya juga udah buru-buru nggak sabar mau ketemu brondong-brondong di tempat kerjanya Kak Modi ya. Ya, oke. Untuk itu terima kasih Kak Modi Terima atas kasih, ilmu Sul. dan juga ceritanya yang bagian kepada pemirsa Bebas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulkarnain Jumar Taufik beserta kru yang bertugas pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hai pemirsa, selamat datang di Cerita Udara, podcast santai yang ngobrol seru bareng orang-orang keren di balik dunia media. Nah, spesial untuk hari ini kita kedatangan penyiar, jurnalis yang suaranya pasti tidak asing di telinga kalian. Langsung aja kita sapa Kak Modi. Halo. Halo Kak Modi. Halo, apa kabar? Saya yang harusnya tanya kabarnya dulu. Iya ya. Oke. Gimana? Gimana kabarnya Kak Modi? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik sekali, sudah ketemu Oke. dengan Kak Modi, penyiar luar biasa yang menjadi panutan saya selama ini pemirsa. Oh ya, oke, makasih ya. Iya, gimana perjalanan ke sini Kak Modi? Perjalanan ke sini lancar-lancar saja, mungkin sudah diberkahi sama Tuhan ya. Iya. Jadi lancar sekali walaupun panas, berarti tetap hangat gitu loh. Tetap masuk di hangat, sini. panas di luar, hangat di hati. Hangat di hati, dingin karena AC-nya. Dingin karena saya juga. Iya, sebelum kita membahas lebih jauh soal karirnya Kak Modi di dunia jurnalistik, kita kenalan dulu dengan Kak Modi, karena tak kenal maka tak Saya. saya ya pemirsa. Kak Modi, nama Kak Modi itu nama panggung atau nama asli Kak Modi? Nama asli. Nama asli. Oh, emang kalau di absen di sekolah dasar itu namanya Kak Modi ya? Iya. Oh, oke. Tidak ada sambungnya begitu. Ada sambungannya gitu. Apa Kak Modi kalau boleh tahu? Nggak usah ya. Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Oke, kita Karena nanti panggil. terdeteksi sama ini algoritma. Oke, Ya. kita panggilnya Kak Modi aja ya. Kak? Mau dia aja. Ya. Iya, di dunia jurnalistik itu masuk di tahun berapa? Mulai berkarir di tahun berapa Kak Modi? Kalau secara profesional memang profesional itu dibayar ya. Iya. Berarti ya emang dari awal sejak tahun 94-95. Oh, beda tipis ya dengan saya. Ya, apa Iya, itu? tahun kelahirannya. Wow. 2004. 2004. Iya. Waduh, kamu belum lahir, saya sudah siaran ya. berarti. Belum Kak Modi. Aduh, saya sudah tua berarti. Iya, ya. makanya Kak Modi ini ada salah satu panutan saya di dunia jurnalistik. Oke, makasih banyak. Iya, gimana sih awalnya terjun di dunia jurnalistik Kak Modi? Mungkin bisa diceritakan sedikit soal itu. Oke, saya itu suka dengar radio. Mendengar radio sejak SD. Jadi dulu itu ada radio yang mutar lagu-lagu Indonesia, chart-chart tanggal lagu Iya, gitu iya, kan. iya. Itu saya suka sekali dengar tiap itu SD loh, kelas 4 SD kalau nggak salah saya sudah dengar radio. Oke, berarti mulainya dari radio dulu Mulai ya. dari Kak radio, Modi? memang dengar radio itu suka sekali saya. Suka dengan bukan cuma lagunya tapi penyiarnya. Suka dengar penyiarnya bicara apa gitu. Bahkan ada radio kecil saya itu di tempat tidur saya pakai sambil tidur dari kecil itu. Oh, kalau orang sleep call, Kak Modi dengar radio call. Iya. Oke. Orang pilot talk saya radio call. Gitu. Oke, awalnya sadar akan potensi atau tertarik masuk dulu atau gimana Kak Modi? Oke, saya perlu cerita ini. Jadi pada saat saya masuk di sebuah radio yang betul-betul radio anak muda yang tidak sembarang orang masuk, Iya. gitu. Terus saya pikir siapa sih saya? Saya bukan anaknya siapa. Sedangkan penyiar-penyiar radio pada zaman itu adalah kamu harus sesuatu dulu baru jadi seorang penyiar gitu Iya, kan. Zaman itu tahun 94 gitu. Jadinya saya betul-betul cari cara bagaimana saya bisa diterima. Saya itu melamar 2 kali, kelas 2 SMA sama kelas 3 SMA. Saya baru terima pada saat saya kelas 3 SMA.
Tapi dengan cara yang tidak mudah. Saya taping, apa sih taping itu ya? Itu Kak. Apa sih istilahnya itu? Jadi saya taping kayak orang siaran. Demo siaran, bikin demo siaran yang betul-betul mirip sama penyiar yang saya suka di radio tersebut. Iya, kalau boleh tahu panutannya siapa Kak? Atau role modelnya siapa gitu kalau di dunia Waktu jurnalis? itu ada namanya Ari Aryono Arifin di Radio Prambors Jakarta gitu loh. Nah waktu itu siarannya beliau itu diputar di radio lokal di Makassar zaman itu di Radio Madama. Dan saya berlagak kayak Aryono Arifin zaman itu. Oke, memang itu persyaratan untuk masuk pada waktu itu harus bikin demo siaran atau itu inisiatifnya kamu? Inisiatifnya kamu. Iya, karena kita bukan siapa-siapa, sedangkan yang harus jadi penyiar di situ adalah kamu siapa gitu. Kamu harus siapa gitu, iya. Ya, selama siaran nih Kak, pernah gak ada kejadian lucu saat siaran di sepanjang karir kamu sendiri? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ada satu yang lucu sekali. Waktu pertama kali siaran, ini hal yang sebenarnya kalau dilakukan itu harus dipecat orang itu. Oh. Iya. Ini lucu dan menakutkan. Saya siaran, awal-awal siaran sudah sebulan gitu kan, tapi termasuk masih kagok gitu loh siaran ya. Saya bawa siaran, tiba-tiba saya salah omong, salah dictionnya salah gitu, dan membuat saya panik. Saya matikan pemancar. Langsung dimatikan pemancar. Karena saya pikir dengan cara saya mematikan pemancar, orang tidak akan mendengar saya. Oke, lagi kepepet langsung kepikiran, langsung saya matikan pemancar. Sedangkan saklar pemancar itu memang di belakang saya gitu kan. Saya matikan pemancar, cek gitu, terus saya diam gini. Langsung lah itu station manager naik ke atas. Kenapa tidak ada siaran? Saya matikan pemancar. Saya distrap gitu. Itu saya tidak bisa lupakan itu. Dan itu satu Makassar itu dengerin dan menjadi kasus waktu itu. Oke, lucu itu lucu dan menakutkan. Menakutkannya karena dan sebenarnya tidak boleh dilakukan kan. Bayangkan kalau kamu siaran di TV kan, terus kamu panik, terus kamu matikan apa gitu di situ sampai itu kan, kayak gitu. Saya matikan semua lighting. Saya matikan semua lighting. Semua lighting saya matikan. Kalau suara saya terdengar tapi mukanya tidak kelihatan tidak apa-apa. Kayak begitulah zaman itu. Ya lucu dan menakutkan ya. Ya kalau kan biasanya sering banget pakai suara lagi kan di radio ya Kak. Iya. Ya, kamu biasanya gimana sih cara mencairkan suasana cuma dari suara aja kamu karena kan beda kalau di radio apalagi daripada TV ya. Ya gimana itu cara mencairkan suasananya Kak? Kita itu kalau training zaman saya training itu 6 bulan. Jadi betul-betul sudah jadi penyiar baru bisa masuk ruang siaran. Jadi tidak ada istilah mencairkan suasana sebenarnya. Berjalan aja begitu. Berjalan karena memang sudah biasa. Jadi sudah biasa kena mic selama 6 bulan baru bisa masuk ruang siaran gitu. Oke. Ya selain dari yang lucu dan menakutkan yang diceritakan tadi itu Kak, pernah nggak selama siaran itu ngeblank? Selain itu Kak? Iya pernah lah. Iya, apalagi kan ada juga yang pernah viral menyesengsarakan, rasakan itu pernah juga. Iya, okot. Iya, okot. Iya. Ya, okot. Sering kalau saya okot. Bagaimana caranya Kak supaya tidak ke distract atau dicuekin aja. Dicuekin aja seperti tidak terjadi apa-apa. Oh, oke. Seperti tidak terjadi apa-apa, tapi jangan diulangi ya Kak Jangan diulangi yang pencet-pencet itu ya. Kalau nggak lagi siaran tuh suka ngapain Kak? Ada hobi atau kuliah? Kuliah siaran gitu Kak? Ya cuman kuliah siaran. Saya softball. Oh olahraga. Zaman itu ya? Iya. Maksudnya ya. Oke. Itu
suka olahraga, selain olahraga suka dengar musik juga karena kan dari radio ya Kak. Iya. Biasanya kan orang-orang radio suka dengar musik gitu ya. Iya. Ya kalau di musik itu suka genre apa Kak? Kalau saya suka disco sih. Oh disco. Iya, Oh, iya. suka Yang disco saya. seru-seruan gitu ya, Kak? Kak Isul suka dance gitu kan, saya juga suka disco. Ini kan siaran Iya. siaran kuliah. Pernah nggak merasa jenuh Kak atau capek di Iya, pernah lah. dunia jurnalistik sendiri? Karena kan Pernah lah. ceritanya setiap hari, setiap saat itu bikin berita Iya, berita betul, gitu. betul sekali. Pernah lah ya. Apalagi kalau kita di zaman itu belum kita yang di depan mixer, kita yang terima telepon, kita yang pilih lagu, kita yang produser gitu loh. Itu kan melelahkan ya. Sudah berapa tahun di dunia jurnalistik ini? Waktu itu keluar masuk sih sebenarnya, tapi intensnya itu saya sekitar 7 tahun. Iya. Intens. 7 Untuk tahun. tetap konsisten selama 7 tahun itu karena kan pasti pernah merasa jenuh, capek. Gimana caranya Kak? Bagi jurnalistik muda mungkin ada yang butuh tips ini. Bagaimana cara untuk tetap konsisten? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Oke. Saya suka siaran. Bahkan sekarang rindu sekali mau siaran. Melakukan ini saja ini suka sekali. Oke. Iya. Ya caranya mencintai pekerjaannya ya Kak. Mencintai karena passion kayaknya ya. Karena memang suka bikin skrip, menyampaikan sesuatu ke orang. Iya. Senang sekali kalau orang tidak tahu tapi kita kasih tahu ternyata nyangkut kayak gitu-gitu loh. Betul sekali Kak. Iya. Kalau tantangannya selama menjadi jurnalis itu apa aja Kak? Selama 7 tahun berkarir kan di dunia jurnalis. Kalau kita jurnalis ya, broadcaster, jurnalis, sebenarnya kita jual diri loh sebenarnya itu. Jual diri. Oke. Jual diri sebenarnya gitu. Oke. Kita jadi nggak enak loh kalau nggak ada iklan di acara saya. Jadi saya betul-betul juga cari iklan. Oke. Iya, jadi memperbaiki diri bukan cuman sekedar untuk memperdengarkan kepada halayak ramai, tapi bagaimana saya bisa menarik perhatian dari brand untuk bisa beriklan di tempat saya. Dan itu dilakukan selama 7 tahun berkarir di Iya, dan kita jurnalistik. dipaksa untuk itu sebenarnya sih, dan pada akhirnya jadi habit. Dari yang awalnya cuma terpaksa, tapi karena dilakukan terus menerus jadi habit. Jadi habit. Jadi kalau ketemu sama orang brand otomatis gitu loh. Wah Pak, ini kartu nama saya, kalau butuh ini Otomatis saya- keluar ya. Otomatis keluar gitu loh. Jadi kita jual diri juga akhirnya Iya. kan gitu. Sampai sekarang masih seperti itu ya. Ke bawah. Iya. Tapi dalam hal yang lebih advance lagi, misalnya kan dalam dunia bisnis, jadi akhirnya jadi autopilot, hal-hal yang seperti itu jadi autopilot gitu loh. Kalau ketemu sama orang misalnya gini, apa saya bisa dapat uang dari ini orang nih, kayak gitu tuh. Oke. Kalau misalnya siaran TV misalnya Kak. Iya. Ada nggak ritual atau kebiasaan unik yang dilakukan sebelum mulai siaran Kak? Bedanya radio dengan TV kan jelas ya. Kalau Iya. radio kan cuman suara aja, sedangkan kalau TV kita dilihat sama in frame gitu kan, in frame gitu. Lebih berat sebenarnya di TV kan. Oh iya. Berat kan, ada Karena di harus TV. kelihatan looknya. Harus kelihatan looknya gitu loh. Jadi betul-betul walaupun keadaannya sama, tapi situasinya berbeda gitu. Apalagi kalau TV itu kita dilihat langsung gitu kan. Ritualnya adalah apa ya? Mungkin ritual memperbaiki suara A, I, U, A, E, O, O atau Ya bagaimana? itu pasti. Kalau saya sih loncat-loncat. Oh loncat-loncat. Loncat-loncat Itu kalau untuk saya. apa Kak? Supaya berenergi dan menghilangkan tensi, ketegangan, ya. Kalau suara sendiri, karena kan suara juga paling penting ya Kak. Kalau Iya. siaran, apalagi di radio. Itu ada pemanasan tersendirinya atau seperti apa Kak? Otomatis sih, karena pada saat di training kan sudah ada pembelajaran bagaimana cara mengeluarkan suara inti gitu. Oh jadi nggak ada kebiasaan unik Nggak untuk ada latihan suara. Nggak ada. Iya. Paling hal-hal yang terjadi di luar kendalimu, di luar studio siaran, ditempatkan di luar.
jangan masuk ruang siaran bersama dengan masalah-masalahmu. Oke, iya Gitu, betul iya. karena harus profesional ya Harus Kak. profesional, Sempat juga menjadi reporter yang turun langsung ke lapangan ya Kak. Pernah juga. Ada cerita uniknya Kak, karena kan biasanya yang turun ke lapangan itu banyak kejadian-kejadian lucu Kak. Apalagi doorstop dengan orang-orang besar begitu. Iya. Ada kejadian lucu yang bisa diceritakan kepada pemirsa. Semuanya lucu sih, unik, lucu dan menegangkan sih karena kebiasaan kami di radio itu sangat jauh berbeda kalau kita terapkan di dunia TV. Apa yang paling kamu semuanya berkesan? Semuanya berkesan. Oke. Semuanya berkesan, sangat berkesan. Berapa lama itu Kak menjadi reporter yang turun langsung ke lapangan? Nggak cukup setahun sih karena Oh cuma sebentar ya? cuma Kak? sebentar aja ya. Makanya Karena itu reporter juga. Iya, makanya itu berkesan sekali Iya, karena betul. jangka waktunya lebih sedikit. Lebih sedikit. Iya. Ya menjadi seorang reporter apa tantangannya? Kalau tadi kan siaran, kalau reporter sendiri ada tantangan tersendirinya atau seperti apa Kak? Tantangannya adalah lebih kepada ini ya, kerjasama tim ya. Oke, karena harus bersama dengan kameramen ya Kak? Kameramen gitu, bersama kameramen, sama produser, sama yang lain-lain ya. Karena bedanya kalau kita di radio itu kita bisa kontrol semuanya mau kita saja gitu. Oh iya. Sedangkan kalau di TV beda kan. Kita harus mengikuti panduan-panduan dari produser gitu loh. Harus punya itikat baik dan bersahabat dengan kameramen gitu, yang seperti itu sih. Ya, kalau menurut kamu sendiri apa sih hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh penyiar? Menurut kamu apa hal yang paling penting? Yang pertama adalah wawasan. Ya, Wawasan harus betul-betul luas karena kita nggak pernah tahu siapa di hadapan kita. Kita wawancarain siapa nih nanti nih gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi Iya. betul-betul wawasan itu harus betul-betul sangat-sangat luas. harus tahu berbagai bidang karena Harus kita tidak tahu. Dan Iya. Yang kedua adalah ini sangat penting. Kalau mau betul-betul exceed standarnya atau betul-betul punya karir yang sangat tinggi di dunia broadcasting apalagi di TV adalah punya taste. Punya cita rasa tersendiri gitu loh. Menjadi diri sendiri bukan cuma sekedar menjadi diri sendiri tapi diolah tuh. Diri sendiri tuh apa sih? Sampai dia punya cita rasa tersendiri. Nah, intinya adalah uniknya kamu di mana gitu loh, dan itu uniknya bisa menjual. Gitu, itu sih dua hal itu. Oke, kalau kan sekarang kita hidup di zaman yang mengedepankan teknologi. Iya. Banyak kan yang mengatakan bahwa posisi jurnalis akan tergantikan dengan AI. Iya. Kalau menurut kamu sendiri, apakah peran jurnalis sekarang itu masih lebih di atas dibandingkan kehadiran teknologi saat ini? Kalau saya sih optimis lebih di atas karena AI itu tidak punya taste. Kita drive dia gitu loh. Tapi kalau teknis bisa jadi akan tergantikan. Dari sisi wawasan pasti AI lebih di atas ya. Iya. Tapi cita rasa itu manusia lebih unggul. Gitu. Karena itu tidak bisa tergantikan. Kerlingan matamu, senyuman kamu, kecintaanmu kepada orang-orang atau lingkunganmu itu nggak bisa tergantikan sama AI. Iya. Makanya hal yang tadi yang saya bilang, hal kedua itu adalah taste, itu sangat penting. Kalau mau exit di atas standar lagi untuk menjadi seorang broadcaster, Iya, karena itu selamanya tidak akan pernah dimiliki tidak akan oleh pernah AI. digantikan. Oke Kak, Ya. ya terakhir ini, Ya. mungkin pemirsa penasaran apa yang Kamodi ini akan jadi apa kalau bukan menjadi seorang penyiar atau reporter? Mungkin ada yang belum kesampaian atau cita-cita dari kecil atau seperti apa Kak? Apa ya? Atau semua dari rencana dari kecil itu berjalan? Ada. Saya membangun sebuah institut namanya Key Marks Institute, Iya. yaitu konsultan politik bersama dua orang teman saya yang lain gitu loh. Itu cita-cita baru saya, my new baby gitu, yang hal yang yang kayaknya tidak pernah saya lakukan gitu loh, berkecimpung di dunia politik. Iya. Gitu, dan mengetahui politik
gitu. Itu sih sebenarnya kalau ditanyain hal yang paling dekat yang ingin diwujudkan itu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Modi ya Iya. cerita inspiratifnya ya. Jadi Yes. pemirsa, itulah tadi ngobrol santai kita mengenal seorang Kak Modi, seorang penyiar jurnalis yang masih eksis sampai sekarang. Banyak sekali insight seru yang bisa kita dapat dari cerita yang tidak kelihatan dari balik mikrofon ya ternyata. Yes. Ya, terima kasih kepada Kak Modi cerita inspiratifnya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Sobat Cerita Udara yang terus setia menyaksikan program Cerita Udara. Saya Rahmatia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, senang sekali saya Zahra Sabito Suceng dapat kembali menemani Anda dalam Rumpi Berisi. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai tapi tentu bermakna ya, soal isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan dalam dunia kerja. Nah kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi panas-panasnya nih diperbincangkan di media sosial, yakni Gen Z, musuh besar dunia pekerjaan. Nah kalian nggak salah dengar ya pemirsa, karena kita tahu Gen Z ini adalah generasi yang sangat penuh dengan talenta, kreativitas, tapi dianggap sebagai suatu tantangan dalam dunia pekerjaan karena mereka itu dianggap sebagai nggak mau diatur, gampang baperan, gampang resign dan lain sebagainya. Untuk membahas itu dalam episode kali ini kita telah kedatangan Kak Mode, seorang alumni dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mudi. Waalaikumsalam Uceng. Bagaimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik, segar dan sukses. Alhamdulillah Bagaimana baik. kabarmu? Alhamdulillah baik, segar dan sukses juga ya. Alhamdulillah. Kenapa yang kita ucapkan tentu akan menjadi doa kembali kepada Amin, kita ya ya. Allah, ya. Oke, nah pemirsa, Kak Mudi ini adalah Kak Mudi ini memegang beberapa perusahaan seperti Keymarks Institute dan Muhdi TV. Dan tentu dalam beberapa perusahaan ini Kak Mudi tentu bertemu dengan Gen Z pastinya Yeah, ya. okay. Apalagi sekarang Gen Z itu udah mulai masuk umur 20 sampai 25 yang tentu mengharuskan mereka untuk mencari nafkah dan mencari pekerjaan. Yes, that's right. Oke, nah untuk pembahasan kita kali ini tentang Gen Z sebagai musuh besar dalam dunia pekerjaan, menurut Kak Mudi sendiri kenapa sih bisa ada pandangan seperti itu? Kenapa sih Gen Z itu dianggap sebagai musuh dalam dunia pekerjaan? Oke. Saya sendiri sih bisa bilang iya dan tidak juga. Netral berarti? Atau 50-50? Tidak netral juga, karena kebiasaan dari teman-teman di Gen Z itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan dunia pekerjaan. Contohnya Misalnya seperti tadi Uceng bilang bahwa dikit-dikit ngambek. Iya, gitu oke. kan. Terus tiba-tiba hilang. Iya, lost kontak ya padahal Lost kita lagi butuh. kontak, Oke. kita lagi butuh-butuhnya gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri sih sangat menghargai apa yang menjadi pola tingkah laku atau behavior dari Oke. Gen Z tersebut Oke. gitu loh. Karena Gen Z itu mereka hidup di mana keluarga mereka Iya. serba kecukupan. Betul. Gitu loh. Kalau Gen Z itu kan orang tua Gen Z itu adalah Gen X seperti saya. Gen X itu adalah orang-orang yang struggle. Hidupnya struggle gitu kan, pencari uang gitu kan, betul-betul betul. breadwinner gitu kan, petualang gitu loh. Dan mereka melahirkan anak-anak yang dimana si Gen Z, si GNS ini tidak mau anak-anak mereka susah. Betul. Jadi sudah Polanya Iya. seperti itu gitu loh jadinya gitu loh. Nah, saran saya adalah buat teman-teman yang Gen Z adalah harus disadari bahwa kalian itu seperti itu gitu loh. Gunanya apa? Gunanya adalah pada saat kita sadar berarti kita tahu diri gitu loh.
Oke. gitu loh. Jadi tidak semena-mena juga pada akhirnya. Oke, nah sambil berbagi juga ya kepada pemirsa Rumpi Berisi ini. Iya. Jadi saya pernah ngobrol nih Kak sama Iya. seorang psikolog. Jadi dia bilang tuh Gen Z tuh nggak takut buat resign karena orang tuanya bisa nge-backup kehidupannya Nah, dia. itu ya Iya. bener banget tuh, bener. Iya, Ya, makanya mereka tuh jadi kalau misalnya nggak nyaman dunia kerja, Iya. salary-nya nggak dirasa cukup ya resign aja kan Iya. ada orang tua yang bisa bantu. Iya. Iya gitu. Kadang mereka juga nggak terlalu mikir soal Iya. ini ya, duit ya. Kenapa itu ya? Iya, itu juga menjadi pertanyaan ya, masih menjadi pertanyaan Iya. kenapa sih para Gen Z itu tidak terlalu mengkhawatirkan gajinya. Kalau menurut kamu di sendiri tuh gimana? Jadi saya pernah punya pengalaman juga soal hal tersebut gitu loh, dan saya ajakin untuk bicara gitu loh. Dia saya dengar dia mau resign Iya. gitu, saya ajakin bicara dan tidak deadlock gitu loh, tidak ada kepastian dari dia gitu kan. Apa nih Ini sebenarnya? berarti karyawannya kamu dia. Ya, Oke. apa nih sebenarnya gitu loh. Nah, ternyata padahal anak ini emas loh buat perusahaan kami. Berarti dia gitu bertalenta kan. dan Sangat kreatif ya? bertalenta, kreatif gitu loh. Cari-cari tahu ternyata memang masalah jiwanya tidak Iya. nyaman gitu loh bekerja di perusahaan kami gitu loh. Jadi dia cuma bilang, ini this is not about money, this is about our environment. Kita pengennya lebih nyaman aja gitu loh bekerja. Sedangkan di tempat kerja semakin kesini kayaknya semakin toksik gitu Iya, loh. Gitu, iya. seperti itu. Oke, gitu. nah Ya. tapi untuk menurut kamu di sendiri gimana sih sebenarnya Gen Z ya harus menghadapi permasalahan dunia kerja karena memang kalau kerja kan kita harus fleksibel gitu, kita Iya. harus menyesuaikan dengan tempat kerjanya kita karena apa yang Yes. kita beri perusahaan juga akan memberikan gaji gitu. Yes. Apa sih saran dari kamu di sendiri sebagai yang memegang beberapa perusahaan kepada para Gen Z untuk tidak gampang baper karena mereka tuh juga gampang merasakan tekanan gitu ya Kak? Iya. Iya, mereka kalau ngerasa gajinya kurang, tapi kerjanya bertumpuk-tumpuk, mereka tuh kayak resign nggak ya? Iya, sering banget teman-teman aku yang Gen Z itu sering banget Kak kayak gitu. Iya. Jadi masalah kesadaran aja sih sebenarnya gitu loh ya. Jadi harus sadar bahwa kehidupan ini bukan sekedar bahwa kita harus bawa nyaman gitu loh, karena tidak ada yang nyaman sebenarnya. Iya betul, Yang pasti nyaman ada. ya, pasti ada sesuatu dimanapun kita bekerja atau dimanapun kita bergaul, komunitas apapun kita berada, pasti ada riak-riak, ada sesuatu yang istilahnya ada toksit di situ Iya, betul. yang membuat hati kita nggak nyaman gitu loh. Pasti ada. Nah, tapi kalau kita dalam mengerjakan sesuatu atau menghadapi sesuatu dengan mindful atau berkesadaran, saya rasa kita bisa bijak melihat sesuatu yang kita tidak senangi gitu loh, yang pada akhirnya kita lewatin aja gitu. Iya, karena kalau cari tempat kerja nih ya pemirsa Iya. pasti ada aja struggle-nya. aja. Di mana aja kalaupun Iya. kelihatan di generasi apapun, bukan Generasi- cuma Gen Z. Iya, milenial juga pasti. Iya, milenial juga begitu, Gen Oke. X gitu, kakek kita baby boomers juga seperti itu. Pasti. Bahkan mereka gitu. mungkin lebih berat ya Kak daripada Ya lebih berat gitu. Mungkin ini nih hal yang menjadi tantangan berat buat kehidupan Gen Z adalah Iya. Gen Z itu terpapar dengan timeline teman-temannya yang lain. Oke, boleh dijelasin nih Kak Budi. Nah, pada saat kita terpapar dengan timeline teman kita yang lain, kita lagi ngejudge diri kita. Oke. Kok gue nggak bisa seperti itu ya? Oh, membandingkan ya? Membanding-bandingkan, akhirnya Oke. kita membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Nah, itulah tantangan besar dari Gen Z, karena mereka itu terpapar timeline dari teman-temannya yang lain. Ya benar sekali pemirsa, Yes. banyak bahwa Gen Z sekarang yang merasa aku ketinggalan nih dari dia, ketinggalan nih, aku merasa kurang yang lebih. Iya, Padahal kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, kita Tidak. berkompetisi dengan diri kita yang kemarin. Aduh, aku Oke. setuju banget tuh sama itu tuh. Oke, terima kasih banyak nih kepada Kak Maudi atas Yes. udah sharing ya ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Terima kasih banyak Uceng juga sudah memberikan juga saya banyak insight gitu Iya, loh. terima kasih banyak Kak Maudi. Sukses selalu ya buat perusahaannya. Sukses juga buat Uceng dan Oke. pekerjaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang senantiasa menyaksikan Rumpi Berisi. Untuk itu saya Zara Sabitra Suceng dan Kak Mudi pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye. Yes. Halo Yupip, senang sekali saya Ririn dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik toko inspiratif. Di episode
Unhas Story kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana sih perjalanan dari seorang Kak Modi yang merupakan lulusan dari Ilmu Komunikasi Unhas. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Modi. Assalamualaikum Kak Modi. Waalaikumsalam Ririn. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ke Ririn. Ririn gimana kabarnya Rin? Alhamdulillah baik. Yes. Oke, Kak Modi, kesini tadi perjalanannya bagaimana? Waktu datang ke studio. Wah, panas ya pertama. Terus yang kedua macet gitu ya. Tapi karena keinginan untuk ketemu sama Ririn, Wow. tidak membuat saya gentar dan saya Wow. harus sampai di tempat ini. Panas pun akan saya Panas hantam. pun saya harus hantam Rin. Oke Kak Modi, berbicara soal tokoh inspiratif nih. Yeah. Kak Modi ini salah satu tokoh yang mungkin menginspirasi banyak orang nih ya. Yes, Berhubung Kak Modi juga founder dari beberapa perusahaan Yeah. dan juga merupakan lulusan dari kampus merah, kampus kita yang tercinta ini, Universitas Hasanuddin. Yes. Nah, Kak Modi nih, apa sih yang memotivasi Kak Modi sendiri untuk berkuliah di Unhas? Apakah keinginan Kak Modi sendiri atau mungkin ada keinginan orang tua Kak Terus Modi? terang nih ya, keinginan orang tua. Oke, jadi kalau keinginan Kak Modi itu awalnya mau kuliah di mana Kak? Sebenarnya pengen kuliah di luar Makassar ya, Oke. gitu. Tapi melihat orang tua sangat ingin kami saya dan adik-adik saudara-saudara saya itu kuliah di Unhas karena kita tuh keluarga Unhas. Oke, jadi ada keturunan ya Ada kayak gitu. keturunan Unhas dari atas sampai ke bawah itu semuanya Unhas. Oke, jadi ini ceritanya nggak boleh meleset ya Kak? Atau Menurut nggak ibu boleh? saya nggak boleh mereset. Oke, kalau Pokoknya kita beli rumah dekatnya Unhas karena kalian harus kuliah di Unhas. Oke, kalau Kak boleh tahu nih Kak Modi tuh sebenarnya aslinya orang apa sih Kak? Saya Bugis, Makassar. Bugis, Iya. Makassar. Bugisnya di mana Kak? Saya itu Sidrap Wajo, Toraja Sopeng. Banyak ya. Saya juga Toraja loh Kak. Oh ya, Iya. berarti kita satu kampung dong. Satu Waduh. kampung Sang Torayan. Dan Torayan ya. Oke Kak Modi, yang menarik juga nih Kak Modi, apa sih yang membuat Kak Modi nih memilih jurusan ilmu komunikasi, sedangkan di Unhas kan banyak nih jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang mungkin lebih high value lah kayak High gitu. value Iya. gitu ya. Apalagi zaman tahun saya ya, angkatan tahun 90-an kayaknya harus jadi teknik lah, anak hukum lah gitu ya, atau kedokteran gitu kan. Kenapa saya ngambil komunikasi? Karena passion saya waktu itu kebetulan juga saya waktu SMA siaran di sebuah radio swasta. Ya, saya pikirnya kenapa saya tidak mengejar passion saya ya. Walaupun banyak hobi saya juga, saya pengen jadi arsitek gitu kan. Wow. Saya suka kimia gitu. Saya suka juga lihat pegawai bank. Pikirnya kan anak ekonomi kan jadinya pegawai bank seperti itu. Tapi karena terlanjur di bidang broadcasting, akhirnya saya ambil komunikasi saja deh. Oke Gitu. Kak Modi. Nah, sebelum masuk di komunikasi, apa sih yang membuat Kak Modi nih mantap untuk Iya. kuliah di komunikasi ini, selain tadi backgroundnya dari broadcasting? Iya. Selain itu apa sih yang membuat Kak Modi, wah saya harus di komunikasi nih? Iya, bagus sekali pertanyaannya Ririn. Jarang orang tanyakan itu. Nah, ingin memantapkan diri di komunikasi karena tahun 90 tahun 2000 itu lagi ngetren memang TV swasta. Oke. TV swasta yang di Indonesia itu lahirnya tahun 95, 2000 gitu loh. Nah, pada zaman saya itu juga ada yang namanya MTV Lorin, MTV Music Television gitu kan, dari Amerika yang sekarang ada di Singapura gitu, dan selalu roadshow di seluruh Indonesia, kota-kota besar. Jadinya wah kayaknya keren ini kalau kita jadi anak komunikasi nih, gitu kan. Seperti Kak. itu Rin. Oke, jadi Ya. merasa keren aja nih Kak kalau Merasa misalnya keren aja kalau jadi anak komunikasi Oke. zaman itu gitu. Oke Kak, pada saat kuliah apa sih hal yang memorable untuk Kak Modi yang sampai saat ini tidak bisa Kak Modi lupakan?
Yang memorable itu saya itu sebenarnya sejak saya semester 1 sampai akhir itu saya sibuk sekali di luar. Bukan cuma siaran di radio, tapi saya pegang beberapa kerja di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan telekomunikasi gitu loh. Saya tuh jarang di kampus sebenarnya gitu. Tapi teman-teman saya itu sangat sayang sama saya. Oke. Iya gitu. Mungkin karena saya suka traktir mereka atau apa tidak. Seharusnya bukan itu gitu loh. Terus yang kedua adalah dosen-dosen saya itu juga sayang gitu loh. Tahu nggak? Saya tuh hampir DO. Kok bisa, Kak? Iya, karena telat. Terlalu sibuk di luar. Oh, gitu. jadi- Tapi karena dosen-dosen saya kayak Pak Iqbal, ada dulunya Pak Iqbal, Pak Nasrullah, terus banyak lah gitu loh yang betul-betul mengejar saya. Modi, kamu harus selesai, Modi. Kamu harus selesai dan menjadi alumni Unhas gitu loh. Nah, saya memantapkan diri untuk cepat selesai, cepat selesai. Oke, untuk bisa meraih gelar sarjana ilmu komunikasi ini, ya. Kak Modi butuh waktu berapa lama? Ini saya pernah ungkapkan loh. Saya itu masuk 95. Oke, Saya selesai tebak tahun berapa? 2003? 2002? 2001? Hampir 2002. Hampir 7 tahun ya, Kak? Iya. Wow. Lucu kan pemirsa? Aduh. Oke, tapi kalau boleh tahu ini Kak Modi masuk di Unhas itu jalur apa, Kak? Apakah jalur nilai, seleksi nilai, atau seleksi bersama, atau mungkin jalur mandiri, Kak Mod? Kalau saya sih betul-betul ini betul-betul pure gitu loh. Oke. Pure lulus. 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 Jadi seleksi bersama atau nilai, Kak? Apa sih maksudnya, nggak paham itu saya. Ini kalau zaman sekarang. ada jalurnya nih, seleksi nilai, nilainya yang diseleksi untuk masuk perguruan Pokoknya tinggi. lulus Tes SPM, atau? lulus tes. Oh iya, seleksi Lulus. bersama. Iya. Seleksi bersama ya istilahnya. namanya. Iya, Iya. iya. Oke, Kak Gitu. Modi. Nah, dalam tahap perkuliahan kan tentunya banyak tantangan yang Kak Modi sudah lewati. Apa sih tantangan terberat dari Kak Modi selama kuliah? Wow, tantangan terberatnya adalah harus masuk on time gitu kan. Jadwal-jadwal kuliah yang bentrokan dengan kerjaan seperti itu gitu. Itu sih tantangan terbesar saya karena saat itu juga saya kerja kan. Oke, Itu. saya penasaran nih Kak Modi. Waktu kuliah Kak Modi punya sahabat nggak? Banyak. Ada berapa tuh sahabatnya Kak Modi? Saya harus maintain sahabat saya karena mereka membantu saya pada saya kuliah gitu. Oke. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 6 orang. Sampai sekarang masih Sampai intens sekarang masih komunikasi? sangat intens komunikasi. Oke, Kak Modi Iya. sangat menarik ya persahabatan Kak Modi Sangat sepanjang menarik, kuliah. Oke, iya. nah Kak Modi berbicara nih setelah kuliah, pastinya Kak Modi akan melanjutkan ke karirnya Kak Modi. Iya. Mengawali karir Kak Modi itu sendiri seperti apa, Kak? Jadi seperti tadi saya bilang, saya sudah bekerja pada saat saya kuliah, gitu ya. Tapi betul itu pertanyaan kamu. Hal yang paling bikin deg-degan adalah saya ini kerja gitu loh pada saat saya kuliah. Terus setelah saya kuliah apa ini? Nah, challenge yang baru muncul gitu loh. Jadi berarti saya harus mencari tempat bekerja yang di atas rata-rata yang pernah saya lakukan. Oh. Rin. Seperti itu. Oke, Kak Iya. Modi. Nah, sekarang Betul sekali itu, Rin. Oke. Itu betul-betul saya deg-degan juga itu waktu itu, ya benar. Oke, apa sih semasa kuliah pastinya ada yang ingin Kak Modi capai Iya. dalam hidup Kak Modi sendiri nih. Apa sih itu, Kak? Sebenarnya sangat receh buat orang sih membahagiakan orang tua ya. Kalau kita sejak kuliah itu mikirin apa goals yang paling oke adalah memang ini supaya orang tua bahagia, itu sih yang saya bayangkan zaman itu. Oke, jadi memang tujuannya untuk
membahagiakan orang tua. Luar biasa pemirsa, sungguh inspiratif cerita dari Kak Modi hari ini, dan tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu kita akan lanjut mungkin di episode kedua bersama Kak Modi. Untuk itu saya Andra Ririn Karina bersama Kak Modi pamit undur diri, dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya. Bye bye. Bye.